Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di pertemuan kedua perkuliahan perancangan sistem elektronika. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai alur desain suatu sistem elektronika khususnya ya. Kita sudah membahas mengenai itu. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar elektronika analog dan juga digital. Jadi kita akan lebih dalam mempelajari mengenai suatu sistem elektronika. Kita bahas dasar-dasarnya dulu. Karena memang di pertemuan ini yang kita bahas adalah konsep dasar saja mengenai elektronika analog dan juga elektronika digital. Nah, sistem elektronika ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada sistem elektronika analog dan juga sistem elektronika digital. Ada analog dan juga ada digital. Semuanya bisa saling berkesinambungan. Mungkin dalam suatu sistem elektronika, teman-teman dapat menjumpai bahwa sistem elektronika tersebut merupakan sistem elektronika analog atau bahkan sistem elektronika digital. Atau mungkin terdiri dari keduanya, ada sistem elektronika analog dan juga ada sistem elektronika digital. Makanya setelah itu disebut sebagai sistem elektronika. Ya. Nah, kita akan mempelajari ini, teman-teman. Untuk awalan, kita akan mempelajari dulu mengenai apa itu sistem. Apa itu sistem? Dalam KBBI itu ada tiga pengertian mengenai sistem. Yang pertama, sistem menurut KBBI adalah suatu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Nah, untuk pengertian pertama ini sangat berkaitan dengan perangkat ya, teman-teman, dengan alat. Ya. Pengertian pertama ini sangat berkaitan dengan perangkat ataupun alat. Kita coba baca lagi ya. Menurut KBBI, pengertian pertama adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Nah, ini berarti dalam suatu perangkat itu ada banyak unsurnya, teman-teman. Ada beberapa unsur yang dari unsur-unsur tersebut mereka saling menopang fungsi sehingga membuat suatu perangkat yang dapat kita gunakan ya secara total atau totalitas itu. Nah, itu adalah pengertian dari sistem yang pertama. Kemudian pengertian sistem yang kedua, menurut KBBI, adalah susunan yang teratur dari pandangan, teori, azas, dan sebagainya. Nah, kalau ini pengertian sistem yang kedua ini lebih condong ke suatu susunan ya, ke suatu susunan, mungkin susunan pemerintahan atau yang disebut sebagai sistem pemerintahan. Nah, seperti itu adalah pengertian sistem menurut KBBI yang kedua. Dan terakhir adalah metode. Jadi sistem ini diartikan sebagai metode. Mungkin teman-teman membuat penelitian mengenai pembacaan jarak, pembacaan tinggi badan, misal pembacaan tinggi badan dengan metode apa. Nah, itu sudah menjadi suatu sistem. Tapi itu sistem yang kecil. Ya. Seperti itu, kira-kira. Pengertian dari sistem. Kita lanjut lagi. Kita telah mengenal apa itu sistem. Dan mungkin untuk elektronika ini, sistem perancangan sistem elektronika, pengertian kita lebih condong kepada pengertian yang pertama, yaitu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Ya, saya garis bawahi di sini pengertian yang pertama ya teman-teman. Apa itu sistem? Kita dapat memakai pengertian yang pertama. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam suatu sistem elektronika, baik itu analog maupun digital, kita akan mengenal adanya dua hal ini ya. Ini adalah dua hal yang penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sinyal dan yang kedua adalah data. Pertama kita bahas mengenai sinyal. Sinyal di sini dikatakan adalah sekumpulan nilai yang mewakili suatu variabel fisik. Jadi sinyal itu terdiri dari nilai-nilai, dari banyak nilai. Ya. Nilai ini mewakili suatu variabel fisik. Contoh dari variabel fisik itu adalah suara. Jadi suara kita ini punya nilai. Dia ada tinggi rendahnya.
nggak datar gitu aja. Tapi ada tinggi rendahnya, intonasinya seperti apa. Nah, itu yang mempunyai nilai. Nilai-nilai itulah yang kemudian membentuk suatu sinyal. Ya, itu suara. Cahaya juga demikian. Cahaya itu tidak terus-menerus terang dan juga tidak terus-menerus redup. Ada nilainya. Untuk cahaya dari terang menjadi redup itu juga ada alurnya. Tidak secara tiba-tiba langsung redup seperti lampu yang mati, itu tidak seperti itu. Kemudian ada juga temperatur, suhu ya. Contoh lainnya adalah arus. Arus laut, arus sungai, arus listrik juga itu punya sinyal. Ya, kalau teman-teman memperhatikan, itu semua bisa diartikan dalam suatu sinyal. Itu pengertian dari sinyal. Kemudian data. Data ini adalah sekumpulan informasi dari suatu pengamatan. Dan biasanya bisa berupa angka, lambang, ataupun sifat. Nah, sekumpulan informasi dari suatu pengamatan. Misal teman-teman sudah membuat suatu sistem. Teman-teman sudah membuat suatu sistem, lalu teman-teman melakukan uji coba dari sistem itu. Nah, dari uji coba itu teman-teman akan mendapatkan namanya informasi. Informasi dari uji coba. Teman-teman pasti akan mengamati hasilnya. Dan itu adalah informasi. Itulah yang dinamakan sebagai data. Ya. Mungkin datanya bisa berupa angka, nilai, lambang, sifat. Misal, kalau teman-teman pernah bereksperimen dengan kertas lakmus, kalau kertas lakmus ini dicelupkan di cairan A, nanti dia akan berubah warna menjadi apa, dicelupkan ke cairan B akan berubah menjadi seperti apa. Nah, perubahan warna ini itu bisa menjadi data. Begitu teman-teman. Ya. Jadi tidak hanya angka data itu. Ya. Perlu digarisbawahi lagi ya bahwa dua hal ini sangat penting dalam pengertian kita mengenai sistem elektronika analog maupun digital. Ada sinyal dan juga data. Ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita sudah mempelajari tentang sistem, pengertian sistem dan juga sinyal maupun data tadi ya. Nah, kita masuk ke dalam sistem elektronika analog atau sistem analog. Sistem analog ini adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu, tidak terputus. Jadi dalam sistem analog, ini kita membicarakan mengenai sistem analog ya. Sistem analog ini tidak melulu mengenai sistem elektronika, tapi hanya analog. Sistem analog itu adalah suatu sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu. Tidak ada terputus. Tidak terputus. Jadi sinyalnya itu terus-menerus dan diolah terus-menerus, tidak terputus. Contoh analogi sistem analog itu adalah perubahan siang dan juga malam. Maksudnya begini, kalau teman-teman perhatikan, siang hari itu biasanya cerah. Kita kesampingkan dulu kalau ada mendung, hujan, kita kesampingkan dulu. Kita lihat kondisi idealnya. Siang hari itu cerah, cahayanya terang. Ya. Malam itu gelap. Ya, cahayanya mungkin tidak ada dan bahkan redup. Ya. Redup atau mungkin bahkan tidak ada. Kita misalkan seperti itu aja. Nah, dari kondisi cerah menuju ke gelap, ya, terang ke gelap, itu tidak serta-merta seperti angka 0 menjadi 1. Tapi ada alurnya dulu. Misal, salah. Yang terang ini saya analogikan sebagai angka 1. Yang gelap ini saya analogikan dengan angka 0. Nah, ini tidak bisa serta-merta angka 1 ini berubah menjadi angka 0. Untuk perubahan siang dan malam ya. Jadi, bisa kita katakan untuk perubahan terang ke gelap atau siang ke malam, angka 1 ke 0, perubahannya ini secara kontinu. Dari yang tadinya angka 1
berubah menjadi 0,9, 0,8, 0,7, dan seterusnya sampai angka 0. Atau yang tadinya terang menjadi lebih redup lagi, sampai akhirnya gelap. Itu adalah analogi sistem analog. Seperti itu, teman-teman. Jadi tidak serta-merta perubahannya dari terang langsung gelap. Tidak seperti itu. Ada prosesnya terlebih dahulu. Continue. Ya. Nah, contoh-contoh analog, contoh sistem analog, antara lain adalah suara kita. Suara yang saya keluarkan ini berbentuk suatu sistem sinyal analog. Ya. Kalau ditangkap pakai suatu alat, mikrofon misalnya, yang terdeteksi dari mulut saya ini itu adalah suatu sinyal analog. Ya. Kemudian pergerakan, itu juga sinyal analog. Lalu suhu dan sinar matahari, semuanya adalah suatu sinyal analog. Lalu, mengenai elektronika analog. Elektronika analog sendiri adalah bidang elektronika yang melibatkan sinyal kontinu. Jadi, di sini, dalam sistem elektronika analog yang diproses adalah sinyal kontinu. Bukanlah sinyal terputus ataupun sinyal diskrit. Tapi sinyal kontinu. Perlu diingat-ingat, sistem elektronika analog itu memproses sinyal kontinu. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh perangkat elektronika analog. Yang pertama ada namanya jam analog. Yang pertama adalah jam analog. Kalau teman-teman perhatikan, ini yang pertama ini jam analog. Kemudian di jam analog ini, saya harap teman-teman masih mengenal jam analog ini ya. Kemungkinan sih masih ya. Karena saya pernah melihat suatu video, cuplikan video di TikTok atau di apa gitu, saya lupa. Tapi saya nggak main TikTok, mungkin di Instagram. Nah, teman-teman mungkin pernah menjumpai ini. Saya lihat di suatu video itu, ada seseorang yang melakukan sosial eksperimen, teman-teman. Sosial eksperimen, dia membawa gambar atau bahkan membawa jamnya, saya lupa. Dia membawa jam seperti ini, menunjukkan kepada anak-anak muda di luar negeri sana ya. Dia menunjukkan kepada anak-anak mudanya dan menanyakan, apakah Anda tahu ini apa? Dan ternyata di video tersebut tidak ada yang tahu benda apa yang ditunjukkan kepada mereka itu. Mereka nggak tahu. Sampai akhirnya orang yang melakukan sosial eksperimen ini menjelaskan bahwa ini adalah jam analog. Dijelaskan bahwa ini adalah jam analog, lalu dia menanyakan, entah ini settingan atau enggak, saya juga kurang tahu. Dia kemudian menanyakan, jam ini menunjukkan jam berapa? Ini menunjukkan jam berapa? Dan di video itu mayoritas tidak bisa menjawab asal-asalan ya, sepenangkapnya mereka. Misal untuk jam yang seperti ini mungkin akan dijawab jam 2 lebih 10, jam 7 lebih 10, jam 10 lebih 7, seperti itu. Atau mungkin 10 kurang 7, 10 kurang 2. Seperti itu. Nah, saya harap teman-teman bisa membaca jam ini. Saya kira teman-teman bisa, karena di Indonesia masih banyak jam-jam seperti ini. Kemudian selain jam analog, ada namanya kamera analog. Ya, tentu karena dia merupakan kamera analog, dia bekerja dengan sistem elektronika analog. Sehingga di dalamnya sinyal yang diproses itu adalah sinyal analog, sinyal kontinu. Lalu ini adalah TV analog yang beberapa tahun lalu kita masih mengenalnya. Namun sekarang sudah berganti, bukan TV analog lagi, ya. Nah, TV analog ini bahasan khusus kita bahwa TV analog ini ditinggalkan salah satunya karena memang rentannya sinyal ya. Jadi kalau untuk TV analog jika sinyalnya jelek ya, yang akan muncul ya gambar seperti ini, banyak semutnya. Berbeda dengan TV digital. Ya. TV digital itu bisa dikatakan untuk penguatannya lebih bagus, amplifiernya. Kemudian jika memang tidak tertangkap, dia tidak akan muncul gambar seperti ini untuk TV digital.
Tapi itu saja yang perlu kita ketahui untuk saat ini ya mengenai TV analog. Lalu kemudian di sini ada multimeter analog dan juga speedometer analog. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa salah satu ciri dari sistem analog dia pasti menggunakan jarum dan angka seperti ini. Ya, kemungkinan besar. Tapi tidak semuanya. Ini di kamera analog dan juga TV analog tidak ada jarum dan angkanya. Angka ada tapi bukan angka-angka seperti ini. Angka untuk menunjukkan channelnya aja, channel nomor berapa. Seperti itu. Ini contoh dari perangkat elektronik analog. Kemudian ini adalah sinyal analog atau sinyal kontinu ya teman-teman. Nah, sinyal analog ini diartikan sebagai data dalam bentuk gelombang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Ini adalah sinyal analog, dia kontinu. Saya kira teman-teman sudah tahu, teman-teman yang sekarang sudah semester 6 ya, ini adalah sinyal analog. Jadi ini bisa dibilang juga sebagai sinyal sinus. Sinyal sinus itu juga termasuk sebagai sinyal analog kalau teman-teman perhatikan. Nah, satu gelombang dari suatu sinyal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ya, ini dikatakan sebagai satu gelombang. Ya, perlu diperhatikan seperti itu. Lalu dalam sinyal analog ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah amplitudo, yang kedua frekuensi, dan yang ketiga adalah fase. Apa itu amplitudo? Amplitudo adalah ukuran tinggi rendah dari tegangan. Ini ya. Ukuran maksimumnya, ukuran tegangan maksimumnya. Ini adalah amplitudo. Ini ataupun maksimum ataupun minimum. Jadi teman-teman bisa ngambil amplitudonya itu dari sini ataupun dari sini ya. Minimumnya. Itu adalah amplitudo. Kemudian frekuensi adalah banyak gelombang per detik. Banyak gelombang per detik. Kita misalkan ini kan diagramnya dalam dalam sumbu waktu ya. Kita misalkan bahwa 1 detik itu adalah ini, T ini, cycle T. Ini 1 waktu. Dan kita lihat di sinyal analog A. Ini sinyal A. Ini teman-teman bisa lihat bahwa gelombang dalam 1 detik itu adalah ada 1 gelombang. Dalam 1 detik atau cycle T ini yang kita misalkan sebagai 1 detik itu adalah terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. Nah, frekuensi itu tidak melulu seperti itu. Tidak melulu 1 gelombang per detik. Bisa saja hanya setengah gelombang, bisa saja ada 2 gelombang per detik, dan lain-lain. Itu frekuensi. Kemudian fase, besar sudut sinyal. Nah, untuk besar sudut sinyal ini teman-teman perlu perhatikan. Untuk sinyal A, besar sudut sinyalnya atau fasenya itu adalah 0. Ya, 0 derajat. Kemudian untuk fase B itu adalah min 90 derajat harusnya, ya, bukan plus. Fase B ini min 90 derajat, lalu untuk fase C adalah plus 90 derajat. Plus 90 derajat karena mendahului sinyal A, ya, untuk sinyal C ini. Sinyal C mendahului 90 derajat dari sinyal A. Sinyal B itu telat 90 derajat dari sinyal A. Itu fase. Ya, teman-teman, itu adalah fase. Kemudian dalam sinyal analog kita juga akan mengenal adanya modulasi. Ya. Modulasi ini digunakan dalam pengiriman sinyal agar sinyalnya ini lebih bagus, lebih tahan terhadap noise, tahan terhadap gangguan lah ya, kurang lebih. Jadi ada modulasinya. Ada beberapa jenis dari modulasi. Mungkin teman-teman pernah mempelajarinya juga. Ada modulasi amplitudo, modulasi frekuensi, dan juga modulasi fase. Ya, ada 3 itu dan masih ada yang lain lagi. Tapi yang perlu diketahui 3 itu saja. Oke. Itu tadi. Modulasi ini digunakan seperti saya sebutkan tadi ya.
Kemudian kita bahas lebih lanjut. Itu tadi kita sudah bahas mengenai sistem elektronika digital. Sekarang kita masuk ke sistem Tadi kita sudah membahas mengenai sistem elektronika analog. Sekarang kita bahas mengenai sistem elektronika digital. Ya. Elektronika digital adalah sistem elektronika dengan sinyal digital. Nah, ini tadi untuk sinyal analog ya, teman-teman. Sinyal analog itu dia continue sifatnya, tidak terputus. Ini. Ya, kemudian ini sinyal digital. Sinyal digital itu punya sifat diskrit atau terputus. Nah, di sini nilainya hanya 5 volt ataupun 0. Ketika nilai sinyal itu adalah 0, itu dikatakan nilainya terputus. Ya. Makanya dia diskrit. Ini hanya beberapa saat saja dia bernilai 5 volt. Atau ya seperti demikian. 5 volt, 0 volt, 5 volt, 0 volt. Seperti itu. Itu untuk sistem elektronika digital. Kemudian ini beberapa contoh dari perangkat elektronika digital, teman-teman. Ada beberapa contohnya. Yang dapat teman-teman lihat di atas ini ada beberapa perangkat yang saya kira teman-teman sudah sering bersinggungan, ya. Baik itu smartphone, laptop, maupun tab. Ya. Entah ketiganya teman-teman pernah bersinggungan atau beberapa di antaranya saja, saya kira teman-teman pernah bersinggungan. Ya. Berikut adalah contoh-contoh dari perangkat elektronika digital. Kemudian ada juga kamera digital, jam digital, lalu ini speedometer digital, dan juga sekarang ada TV digital. Ya. Itu semua adalah beberapa contoh dari perangkat elektronika digital. Nah, lalu ini tadi seperti saya bilang, sinyal digital itu sifatnya diskrit, terputus-putus, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Ini adalah sifat dari contoh dari sinyal digital. Ya. Di bawahnya ini adalah satu contoh blok diagram dari suatu sistem elektronika yang melibatkan adanya elektronika analog dan juga elektronika digital. Pertama, dari suara teman-teman yang masuk ke mikrofon itu akan diolah secara analog karena memang sinyal yang keluar dari mulut kita adalah sinyal analog. Akan diproses, kemudian dikonversi menjadi digital menggunakan ADC, ya, konverter digital to analog. Lalu sinyal tersebut, suara kita itu akan diproses di dalam suatu sistem digital. Setelah diproses, ya, nah di sini sinyalnya sudah berbentuk digital seperti ini, teman-teman. Kalau tadi suara kita masih analog seperti ini, setelah dikonversi dia akan berubah menjadi digital seperti ini, kurang lebih. Ya, diproses di dalam sistem digital ini. Mungkin itu di-enhancing, mungkin ditambahi bass, treble, seperti itu. Itu terjadi di sistem digital ini. Kemudian ketika akan dikeluarkan ke di suatu speaker, dia akan dikonversi dulu ke bentuk sinyal analog dengan konverter digital to analog. Digital to analog converter. Nah, setelah sinyal digital tadi dikonversi ke suatu sinyal analog, dia akan berubah menjadi sinyal analog, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, sinyal inilah yang kemudian akan dikeluarkan di speaker yang akan kita dengar kemudian. Seperti itu. Ini adalah alur dari suatu alur atau blok diagram dari suatu sistem elektronika, ya, yang terdiri dari sistem elektronika analog dan juga digital. Nah, demikian saja untuk pertemuan hari ini. Saya kira cukup mengenai konsep dasar elektronika analog dan juga elektronika digital. Kita akan bertemu di perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.